Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana ayolah. Keberhasilan para kaum buruh dari setiap perjuangan yang udah dilakukan itu tidak bisa kita pisahkan dari peran penting para kaum buruh itu sendiri. Karena semangat mereka, karena integritas mereka, dan karena tujuan mulia mereka yang membuat perjuangan itu terasa bernyawa. Tapi, apakah sekarang semangat dan integritas itu masih dimiliki oleh kaum buruh? Balik lagi bareng gue Agras di episode spesial curhat kaum kami hanya di Podcast Santuy. Santai. Alele. Gimana kabar nih Bapak Hendro yang tercinta? Alhamdulillah sehat walafiat. Gak kerasa nih, kita balik lagi di episode spesial. Dan kebetulan nih kita lagi berada di mana nih Pak Hendro nih? Ini spesialnya pakai telur berapa ini? 3, telur bebek. Ulah buset. Bebeknya bebek kampung. Yang jalannya kepalanya nunduk. Nah, kita lagi di mana nih? Lagi tempat apa nih? Ini kayaknya nggak kayak biasanya kita di emperan-emperan, sekarang kayaknya agak-agak elit ya. Ini tuh kita coba di sebuah ibaratnya kalau bahasa anak muda itu kafe. Wih, sedap. Kafe tapi yang miliki itu pekerja. Jadi kalau umumnya teman-teman kita yang sering nongkrong di sini yang namanya warung pekerja Cafe Sawarenda. Jadi kita lagi di Cafe Sawarenda yang tempatnya nggak jauh dari Trivium ya. Iya. Di daerah situ dia pokoknya ya. Hmm. Nah, kita nih lagi pengen ngobrol-ngobrol santai lagi. Nah, kebetulan di volume pertama ya, kita kemarin kan ngobrol tentang literasi keuangan tuh ya. Hmm. Nah, di situ kan sempat kita ngobrol bahwasanya lu itu kan aktif di salah satu organisasi pekerja. Hmm. Nah, aku tuh mau nanya, organisasi di lingkungan pekerja itu atau di lingkungan buruh ya khususnya, itu biasanya disebutnya apa sih, Bro? Dan fungsinya itu apa? Ya namanya ya serikat pekerja juga. Oh, jadi organisasi di ruang lingkup pekerja atau buruh itu namanya serikat pekerja gitu. Iya, serikat pekerja juga. Oh, Nah jadi di situ fungsinya itu ya sebagai alat perjuangan bagi kaum pekerja. Jadi ada biar tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban. Jadi biar sama-sama pekerja itu mendapatkan hak dan kewajibannya. Nah, itu alatnya itu kita dinamakan itu serikat pekerja. Oh, nah jadi buat kawan-kawan yang belum tahu nih, Sobat Santo yang lagi mendengarkan episode spesial ini, organisasi yang bisa dibilang dibangun ya Ya, di kalangan pekerja atau di serikat pekerja khususnya itu disebut serikat pekerja dan fungsinya itu tadi lebih ke jembatan ya. ya. Oh, begitu. Jadi udah paham kan ya Sobat Santuy semua nih yang Oke, mendengarkan. oke. Jadi khawatirnya tuh kawan-kawan nggak tahu nih. Dari volume pertama kan lu berkecimpung di organisasi pekerja itu organisasi apa sih? Kan kalau di sekolah kan OSIS ya. Ah, Nah, kalau di pekerja itu apa? Nah, sekarang kan udah jelas nih. Itu bisanya terlahir serikat pekerja itu kenapa? lahirnya serikat pekerja itu didasari atas yang pertama itu ya kita pekerja itu sama-sama mempunyai kepentingan, yaitu kepentingannya sama dan kita itu berasaskan ya seperti demokrasi seperti itu. Jadi kepentingan kita sama, akhirnya ya kita punya tujuan yang sama juga dan kita memperjuangkannya secara bersama-sama juga. Oh, jadi bisa kita bilang nih serikat pekerja ini terlahir dari sebuah demokrasi bisa dibilang gitu ya? Iya, Ya iya. kan? Ah, Karena demokrasi lah serikat pekerja ini ada. Karena tujuan yang sama lah serikat pekerja ini ada gitu kan ya. hmm, Apa aja sih yang dilakukan serikat pekerja selain yang tadi lu bilang gitu ya bro? Kan yang tadi kan lu bilang kan sebagai jembatan tuh. hmm. Yang udah kelihatan nyata untuk saat ini gitu. Yang memang familiar banget serikat pekerja itu Hmm. lakukan tuh apa emang ya? Ya dampaknya itu yang sekarang udah didapatkan atau dirasakan oleh seluruh pekerja khususnya di Indonesia ini ya
adanya serikat pekerja itu ya yang dulu kita nggak punya namanya jaminan kesehatan, dengan kita berjuang akhirnya ada jaminan kesehatan. Dan mungkin dari teman-teman yang lain itu, kita itu pekerja apa sih yang pingin dituntut untuk setiap tahunnya gitu loh. Nah, itu yang familiar ya pengupahan, Oh, itu makanya seperti setiap itu. tahun upah pekerja tuh naik. Nah, makanya di situ kita itu alatnya ya kita melalui serikat pekerja dengan melewati perundingan-perundingan baik bipartit atau tripartit atau yang lainnya. Sampai-sampai pada titik akhirnya itu aksi demo. Biasanya gitu Nah, ya? Iya kan? i- Iya. ya kalau itu kalau belum belum ada kesepakatan biasanya bukan bukan demo sih. Jadi itu menyampaikan aspirasi lah gitu. Jadi kan kita semenjak reformasi itu kan kebebasan beraspirasi, menyampaikan aspirasi di muka umum kan ada gitu. Nah, mungkin kita serikat pekerja itu karena mempunyai kalau boleh dibilang ya masa yang punya kepentingan sama, ya akhirnya kita menyampaikannya secara umum ya seperti itu. Dengan kalau orang-orang menyebutnya itu bahasanya itu demo, sebenarnya bukan demo kalau menurut saya. Itu menyampaikan aspirasi. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya para pekerja itu tiap tahunnya itu kenapa sih ada demo mulu, emang nggak capek kerja demo gitu ya? Sebenarnya bukannya nggak capek ya, ini merupakan cara kita gitu loh. Jadi gerakan-gerakan kita itu seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kawan-kawan lain yang memang merasa terganggu aktivitasnya ketikanya ada para kawan-kawan dari pekerja atau dari buruh itu melakukan atau menyampaikan sebuah aspirasi dengan cara seperti itu gitu ya. Ini bukan berarti kita itu melakukan demo itu ataupun menyampaikan aspirasi itu dengan semata-mata gue mau demo kagak kawan. Jadi memang ada sebab akibatnya ya enggak Pak? Iya, iya, iya. Tapi bicara tentang penyampaian aspirasi di muka umum atau yang biasa kita kenal dengan bahasa Latinnya demo. Ya Itu kan itu, itu nggak luput dari ini kan, Bro. Kayak pertama memang keinginan yang sama gitu kan. Tujuan yang sama. Selain tujuan dan keinginan yang sama kan pasti ada semangat juang juga dong pastinya iya, kan. iya. Nggak mungkin kalau misalkan sobat-sobat semua atau kaum-kaum buruh semua hanya menginginkan hal yang sama atau menginginkan goal yang sama tapi nggak ada semangat juang kan ya bisa dibilang kayak bersembunyi ya diem-diem aja gitu kan. Kayak bersembunyi di ketiak kawan gitu loh. Apakah semangat juang itu akan terus ada nih ketikanya setiap hasil itu udah dicapai? Biasanya kan orang-orang kadang terlalu Bro. Bener gak sih? Iya. Lu udah mencapai sesuatu terus lu ngerasa anjing udah kecapai ini. Jadi ketikanya besok itu semangat tuh mulai pudar. Betul apa enggak tuh? Dan kalaupun memang iya, sejauh mana kepudaran semangat juang para kaum buruh ini di mata lu ya? Ya kalau asumsi gua ini ya, kalau yang namanya semangat itu bagi pekerja itu nggak boleh pudar. Karena apa? Kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi mungkin yang udah banyak punya berkeluarga itu ya kita harus memperjuangkan keluarga kita, anak istri kita dengan cara ya kita bekerja agar mendapatkan upah gitu. Jadi semangat itu ya kalau pribadi saya mohon jangan sampai pudar. Dan itu adanya itu kenapa serikat pekerja itu bisa sebesar ini, bisa sebagus ini, apa gerakan-gerakannya, yaitu karena ada yang namanya suatu gerakan, yaitu gerakan kolektif. Apa itu gerakan kolektif? Gerakan kolektif itu ya sekumpulan pribadi. Jadi kita itu berkumpul bersama-sama, bekerja bersama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki di dalamnya. Jadi Sedap. ini simpulan dari Obrolan. kita aja. Jadi kelompok itu maupun yang besar atau yang kecil berjalan dalam waktu yang singkat atau lama, anggotanya bersifat sukarela. Itu yang namanya gerakan kolektif. Jadi kalau gerakan itu
paksaan itu bukan gerakan kolektif. Jadi itu karena gerakan paksaan. Tapi kalau yang namanya gerakan kolektif itu berarti saya Kesadaran. tuh sukarela gitu, Lebih ke sukarela. kesadaran kan ya? Sukarela sadaran karena ini hak saya. Nah, harus diperjuangkan melalui apa? Ya melalui serikat pekerja. Nah, tapi kan gini bro, lu bilang sebuah kesadaran ya. Semua orang pasti sadar ketikanya serikat pekerja ini kan kayak memperjuangkan hak-hak ya kan? Sama aja kan gitu kan? Kalau dibilang untuk membangun kesadaran, pasti kawan-kawan pun merasa sadar ketikanya hak-haknya sedang dikebiri. Nah, ketika kesadaran itu udah ada, tidak lengkap dong dengan apa ya, kayak lebih ke gue udah sadar nih, tapi siapa yang bisa menggerakkan gue atau siapa yang bisa membakar semangat gue? Itu kira-kira penting kan kayak gitu. Jadi bukan Sangat hanya penting. makanya ketikanya sebutnya kita berkumpul nih, ada beberapa orang, bila 4 orang kita kumpul. Iya. Dari 4 orang itu sadar kita tuh sedang dikebiri haknya. Tapi setidaknya dari 4 orang ini kan harus ada satu promotor ya, Iya. yang mana bisa membakar semangat kawan-kawan yang lain sehingga dari kesadaran itulah timbulnya sebuah tindakan, sebuah perjuangan. Nah, makanya yang tadi lu bilang bahwasanya di serikat pekerja inilah yang mungkin akan bisa mendorong kawan-kawan buruh untuk mengubahkan semangat atas dasar dia tuh sadar gua harus berjuang. Iya. Ya kan? Emang di situ. Nah, tapi kan tadi nyatanya mungkin kita pun ngerasa saat ini semangat juang itu kan agak mulai melemah ya. Iya. Ya kan? Lu ya kan kan? Kalau misalkan udah kayak gitu. Ya kalau misalkan nih semangat juangnya melemah padahal kesadarannya masih ada, itu karena apa, Bro? Apakah karena memang tidak ada yang membakar semangatnya lagi atau gimana? Ya kalau Ini ini bicara tentang gerakan kolektif itu ya. Jadi gerakan kolektif ini emang awalnya itu harus ada sumbunya. Cuman sumbunya itu jangan terlalu menonjol. Kalau terlalu menonjol itu berarti bukan gerakan kolektif. Jadi gerakan terencana. Gerakan kolektif itu ya sumbunya ada, cuman kita bareng-bareng ayo gitu. Kalau bahasa orang Betawi hayo wae gitu. Lebih ke mengkoordinir ya. Tapi kan selama ini yang mengkoordinir kawan-kawan mungkin nggak tahu kemana kali ya. Ya mungkin ya mungkin ada sih, ada kadang kita nih teman-teman kita yang aktif di situ kadang memang ada kejenuhan. Wajar, namanya manusia itu memang ada kejenuhan. Jadi ya kita juga dengan mengisi kejenuhan ini ya kita ngumpul bareng-bareng, kita diskusi apa sih yang terjadi saat ini. Ya kalau menurut pribadi saya emang benar gerakan kolektif ini pada dasarnya sekarang saat ini, apalagi sekarang nih ya dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, itu rasa kepercayaan anggota itu udah mulai terkikis. Ke siapa nih? Ya ke kita semua, ke serikat pekerja gitu, karena hak-hak yang berlaku sekarang itu ya kalau bahasa dalam kita obrolan pekerja itu nilainya itu berkurang gitu. Jadi seolah-olah itu anggota itu lah kok bukannya bertambah tapi berkurang gitu. Nah, terus ada faktor-faktor yang lain juga sih yang mungkin bisa mempengaruhi terkikisnya gerakan kolektif ini. Apa tuh kira-kira faktornya? Ya mungkin ini banyak yang faktornya. Ya sedikit sih. Oh sedikit. Syukurlah kalau sedikit. Gue takutnya banyak bro. Kalau banyak waktunya bisa berjilid-jilid. Berapa SKS ini? Bukan hanya waktunya. Gue takutnya kalau banyak nggak ada semangat juang sama sekali ntar ada. Ya itu jadi terkikisnya gerakan koleksi itu yang pertama ya rasa kepercayaan ke anggota, terus ya mungkin di tingkat bawah itu komunikasinya itu dengan anggota itu kurang intens gitu. Jadi ada suatu miskomunikasi hanya sebagai ya udah ini kita serikat pekerja wadahnya udah sekian, tapi komunikasinya mungkin ya harusnya itu kita adain
ya setiap bulan kita bertemu dengan kumpulin anggota kita gitu di situ, jadi kita nanti akan terbangun dengan sendirinya kesadaran anggota itu bahwa oh ternyata banyak loh, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau misalnya komunikasi itu nggak ada, jadi kurang instan, hanya hanya misalnya kalau ada permasalahan aja ke sini, tapi kalau nggak ada permasalahan ya udah nggak usah ke sini. Jadi seolah-olah itu komunikasi nggak berjalan di situ. Bapak lagi curhat ya, Pak? Ya bukannya curhat Iya. sih. Jadi ya ini ya semacam emang emang yang saya lihat itu Yang saya lihat apa yang saya rasakan? ya intinya komunikasi gitu. Jadi kalau ini orang kita itu orang dalam bahasa Jawa itu apa tresno jalananku apa Apa tuh? ini yang kalau kita nggak ketemu ya kita nggak akan cinta gitu loh. Apa sih yang belakangnya tuh kulino ya? Heeh. Ayo, ayo. Ya pokoknya itulah. Jadi kalau kita nggak ketemu, kita jarang ketemu, lah akhirnya kan cinta kita itu akan berkurang gitu loh. Asik. Ya Cinta sama halnya dong. seperti ini. Jadi komunikasi itu harus tetap intens gitu dibangun. Gimana caranya komunikasi yang baik antara misalnya seorang pimpinan ke anggota, komunikasinya gimana, terus apa sih yang kita mau perjuangkan sekarang. Misalnya ini yang udah tercapai. Nah, ini yang nanti jangka waktu untuk misalnya ada jangka waktu lama, ini ada jangka waktu yang pendek. Nah, ini yang harus kita kejar nih gitu. Nah, caranya apa? Ayo dari anggota-anggota itu pasti nanti ada muncul muncul secara ide atau misalnya gagasan, misalnya anggota itu kepengen ini loh Pak gitu ya. Ya itu namanya mendengarkan. Dan itu namanya demokrasi ya. Nah, Oke. Kepake tuh aja demokrasi kalau misalkan seperti itu. Tapi kan ini ngomong-ngomong kita kan ngobrol nih sesuai dengan keresahan ya. Tanya Bapak resah dengan hal itu ya Pak ya? Atau sedang merasakan Pak? ya resah nggak resah. Tapi disclaimer dulu ya kawan-kawan, ini kebetulan kita Ah. juga lagi di kafe dan kita ngambil tempatnya di luar nih, agak adem. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara bising-bising kendaraan sedikit ya. Ya. Nah, Adem terus sih ini tempatnya enak. adem, tapi kan lumayan ya Tuh, ada suara mobil tuh. lewat buat sebagai backsound ya. Tapi gini bro, lu kalau semisalkan sedang merasakan hal itu ya, dan bisa dibilang keresahan yang timbul ya mungkin bukan hanya lu doang kali kan yang merasakan keresahan tersebut. Tandanya kan itu juga apa ya? Kita hilang dong rasa optimis kita akan sesuatu kalau semisalkan demokrasi itu nggak dibangun. Jatuhnya gitu kan. Jadi ketikanya ingin mendapatkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu atau ingin bergerak, yang dirasa tuh akan pesimis hasilnya. Kalau misalkan dari awal tuh nggak dibangun demokrasi, nggak dibangun yang tadi lo bilang komunikasi dengan intens, kita nggak tahu nih ujung permasalahannya di mana, apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita capai, terus tiba-tiba, ayo gerak, lah ngapain gitu kan? Nah terus ketikanya ngomong, ya kita gerak mau dapetin hal ini, nih alhasil pesimis kita. Lu kok langsung begitu? Ya kan ya? Yang ini yang gue tangkap dari curhatan lu ya, keresahan lu nih. Ya bukan curhatan sih, ini ibaratnya kita sharing aja, saling berbagi aja. Ya siapa tahu ya kawan-kawan di luar pun sedang merasakan hal yang sama dengan Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Hendro. Dan kebetulan kalau misalkan ditanya ke gue merasakan atau tidak, gimana ya? Merasakan dikit kali ya gue ya. Sama aja lah. Jangan ketawa loh. Semua. Jadi semuanya itu nggak ada yang sempurna. Kita kembali lagi. Jadi maupun apapun bentuknya organisasi atau serikat itu nggak ada yang belum ada yang mencapai kesempurnaan gitu. Pasti ada kekurangannya. Ya namanya juga manusia Pak. Nah, tapi kalau misalkan nih, apa tadi itu gerakan kolektif ya bilangnya. Gerakan kolektif itu kan yang tadi kita bicarakan udah mulai mengikis bahkan hampir hilang ya. Hilang dari beberapa kesadaran kawan-kawan kita gitu kan. Nah kalau misalkan sampai seperti itu, ini peran pentingnya untuk disalahkan tuh siapa? Kira-kira ya, menurut lu nih.
Kalau jangan menyalahkan gitu. Ini Enggak, gue enggak berarti gue menyuruh lu untuk menyalahkan. Gue cuma nanya nih, kalau semisalkan itu ah, terkikis, terus ah, tiba-tiba yang mungkin akan hilang, yang mana pada akhirnya itu akan muncul sikap masa bodoh dong ah, jadinya. ah, Itu kan rawan, Pak. ah, Ketiganya manusia udah memiliki sikap masa bodoh di sekitar atau cuek, bisa dibilang apatis. hmm, Itu kan akan rawan, apalagi ini konsepnya pergerakan atau perjuangan gitu loh. hmm. Lah kalau kita mau berjuang ataupun kita mau mencapai sesuatu terus kawan-kawan yang di bawah itu apatis, cuek. Hasilnya apa? Nah, terus kalau misalnya kayak gitu nih, itu kira-kira ada nggak sih peran penting yang untuk disalahkan itu? Ya, yang disalahkan ya semuanya yang masuk ada di situ. Semua aman. Ya itu, jadi semuanya itu ya harus bertanggung jawab. Di sini nggak ada yang harus paling bertanggung jawab, nggak ada, semuanya harus bertanggung jawab. Karena Kenapa balik nggak? lagi ke kesadaran ya, Bro. Itulah kekuatan serikat pekerja itu di gerakan kolektif. Jadi boleh dibilang itu gerakan kolektif itu roh jati diri perjuangan serikat pekerja. Tanpa itu kita itu kehilangan roh, ibaratnya gitu. Itulah rohnya serikat pekerja itu di situ. Ya, karena kalau sih misalnya faktornya yang tadi lu bilang, Bro, faktor-faktor yang bisa mengikis atau bahkan menghilangnya gerakan kolektif atau kesadaran untuk bukan hanya kesadarannya, hilangnya semangat juang. Hmm, Sebenarnya gerakan kolektif ini kan sama ada dengan semangat juang kan ya? hmm, Ya kan? Kalau misalnya faktor-faktor yang tadi lu bilang yang bisa mengikis itu kan sama aja. Ini asumsi gue nih. hmm. Dengan mulai mengikisnya semangat juang itu atau gerakan kolektif itu, sedangkan serikat pekerja atau organisasi ini dibangun atas dasar demokrasi, jadi dia lahir karena demokrasi, tapi faktor-faktor yang tadi lu sebutin itu mampu mengikis semangat juang, sama aja demokrasi yang digadang-gadangkan itu bias ya. Ini kalau misalnya gue tangkap Ah, dari obrolan nih ah, dari awal nih, ah. gue ngerasa ini terlahir dari demokrasi, tapi nyatanya orang-orang yang memang mencoba untuk menghidupkan sebuah demokrasi itu dibungkam gitu loh. Bisa dibilang dibungkam kan, sama aja demokrasi itu bias Hmm, bagi sekumpulan orang-orang yang ada hmm, di hmm, ruang lingkup itu. Yang hmm, tadi lu bilang kan sektor bawah jatuhnya hmm, ya. hmm. Nah, gimana ya cara untuk mengembalikan itu lagi selain harus berkomunikasi secara intens? Itu lu ngerasa sulit nggak untuk mengembalikan atau menerapkan demokrasi di Yang sudah ini yang sudah mulai terkikis. terkikis gitu loh. Ah, Dan itu kan khususnya paling di setiap apa ya bisa dibilang di setiap struktur yang ada di bawah gitu kan. hmm. Rata-rata kan gimana caranya menguatkan daya juang itu sendiri atas dasar demokrasi agar dan supaya semangat juang itu selalu ada dimulai dari struktur di bawah. Ya, Nah, betul. ya Emang kan? semuanya tuh harus dari bawah, dari bawah. Jadi gini, struktur kita itu serikat pekerja itu pada umumnya itu Ya gimana tuh? ada mulai dari atas nih ya, disebut pimpinan pusat. Terus turun ke bawah, pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu berarti di kayak provinsi gitu. Nah, terus Oh, pimpinan pusat nasional. Terus di bawahnya pimpinan daerah itu ada namanya pimpinan cabang. Dari cabang itu kayak membawa itu Ranting bukan untuk sih? Ranting bukan cabang tuh. Beda ya? bukan, beda. Kalau cabang itu untuk ke kota atau kabupaten. Oh iya iya iya. Nah, baru untuk setiap perusahaan itu ada yang namanya unit kerja. Itu struktural dari serikat kerja itu pada umumnya seperti itu, Unit kerja itu yang mana yang ada di yang ada di perusahaan. perusahaan di setiap Nah, atau kabupaten itu sendiri. jadi Oke. biasanya itu problematika itu ya timbulnya ya dari bawah. Unit kerja. Iya, Oh, emang kalau gila ternyata. problematika kita itu timbulnya dari bawah. Misalnya apa namanya kayak di perusahaan apa gitu. Oh, ini bagus nih menerapkan sistem apa untuk karyawannya. Nah, karyawan itu seneng gitu. Nah, itu biasanya itu yang dari bawah dulu nih yang memperjuangkan. Nah, setelah itu berhasil perjuangan mereka,
ya pasti akan tersebar dengan sendirinya gitu. Jadi pimpinan unit kerja itu yang dari bawah itu yang memperjuangkan dulu problematikanya itu biasanya timbul di situ. Nah, Iya, iya, mungkin iya. mungkin ada misalnya ada permasalahan yang dari bawah itu muncul terus nggak apa butuh solusi, ya mungkin bisa ke atasnya pimpinan cabang atau ke pimpinan daerah atau ke pusatnya. Jadi semua itu kita bikin struktural seperti ini. Tujuannya itu ya agar terorganisasi dengan baik karena organisasi itu bukan hanya terdiri dari satu tubuh gitu ya. Organisasi itu kepanjangan dari organ dan sasi kan. Jadi organ yang namanya organ itu ya kayak tubuh kita nih, ada mata, ada telinga, ada mulut, yaitu namanya organisasi. Nah, itu semuanya itu harus satu padu gitu. Jadi misalnya tangan Saling kita luka berkaitan nih, ya. tangan kita luka, mata kita mengeluarkan air mata. Jadi gitu. Jadi ketika ada problematika di bawah, ya yang atas pun harus ikut merasakannya, bahkan harus membantunya menyelesaikan problematika itu. Oke, jadi ketika Mhm. yang anggota sedang merasakan sesuatu, mohon dengan sangat jangan tutup mata kalian, woi gitu ya. Ya bahkan ketika yang di bawah atau anggota sedang oleng, Seng udah kayak ini aja oleng. iya, kalian jangan pura-pura tidak melihat gitu ya. Nah, makanya Cobalah dirangkul, jangan eh, dipukul gitu ya. makanya di podcast yang pertama itu saya itu ngelihat ya gitu, banyak pekerja kita itu yang nggak bisa memanage keuangan akhirnya keluar mengundurkan diri dan pesangonnya itu untuk menutup utang. Makanya di situ problematikanya itu ya dari bawah gitu. Kenapa saya itu di podcast pertama itu muncul literasi keuangan pekerja di kalangan pekerja? Ya itu problematikanya saya riset itu dari bawah. Nggak mungkin saya riset dari atas gitu. Nah itu Oke, jadi sumber inspirasi lo memang bukti nyata dari dari lu, bawah. dari bawah itu Hmm. ya. Tuh, kawan-kawan sobat santuy yang memang merasa Kita kalian nggak itu, sambil ngopi ya. iya iya, ngopi aja nggak apa-apa, biar nggak Enak ngantuk. nih kopinya nih. Enak banget ya. Enak kopinya apa buat pengalian nih Pak? Jadi buat sobat santuy nih yang memang kalian tuh kaum buruh dan memang kalian itu bekerja di salah satu perusahaan dan di situ ada serikat pekerjanya, cobalah untuk membangun komunikasi dengan serikat pekerjanya dan syukur-syukur ataupun semoga ya serikat pekerja di perusahaan kalian atau tempat kalian bekerja itu mau mendengar apa yang kalian rasakan, Harus, apa yang kalian keluhkan, ya, harus. agar dan supaya demokrasi yang mana jadi tujuan awal serikat pekerja itu selalu terbangun. Jadi jangan sampai beberapa serikat pekerja khususnya di unit bawah itu mematikan demokrasi yang mana itu lahir dari anggota-anggota kalian dan yang mana siapa tahu kritikan dari anggota kalian itu adalah bahan untuk membangun kawan-kawan yang ada di serikat pekerja ini atau di perangkat ya, bisa dibilang perangkat ya? Iya. Jadi bilang perangkat ini akan menjadi lebih baik lagi gitu loh. Makanya kadang janganlah kalian pandang sebelah mata ketika anggota kalian itu sedang memberikan sebuah kritikan. Karena memang tidak semua kritikan itu buruk dan Iya. tidak semua argumen itu jelek. Kenapa nggak coba untuk didengar dulu gitu kan ya? Jadi sebenarnya itu suara kritikan itu bukan suara pembenci. Itu suara Itu kritikan sayang itu loh. iya. Jadi rasa sayang kita terhadap serikat pekerja kita yang udah lama dibangun, tolong jangan hanya untuk dimanfaatkan untuk ya mungkin mohon maaf nih ya untuk kepentingan gitu tertentu apa-apa gitu. Makanya itu suara kritikan itu suara sayang kita terhadap organisasi Gitu, kita, serikat gitu. kita gitu loh. Jadi Betul. jangan dibungkam suara-suara itu. Biarlah suara-suara itu mengkritik di situ, kritikan itu bukannya kita dijadikan lawan, tapi di situ itu kita jadikan kawan suara kritikan itu. Ini asumsi saya ya. Jadi saya lebih suka itu mendengarkan suara kritikan. Jadi misalnya ada yang mengkritik Hendro lu orangnya gendut, hitam.
wah saya semangat, wah makasih kritikan saya, Itu berarti bukan saya kritik, itu itu nyata, Pak. Itu beda kan antara kritik dan ya kenyataan. Mohon iya maaf itu, ya. makanya di situ, oh berarti saya tuh harus rajin mandi, atau misalnya saya tuh harus menurunkan berat badan saya agar six pack gitu. Nah, Iya itu elah. acuan jadi buat gua gitu. Makanya gue bilang nih, bahkan gue sering nanya teman-teman kritik dong kejelekan gue tuh apa gitu. Jadi jangan jangan yang kita dengarkan itu yang bagus-bagusnya ada, yang ada nanti kita sombong gitu. Jadi biarin Betul. ada yang ngeritik kita, ngasih saran kita, kejelekan kita, itu jadi buat cermin kita gitu loh. Jadi ini asumsi gue pribadi seperti itu. Jadi boleh biarin lah, anggap aja suara kritik. Dan satu nih ya, kalau bahasa anak muda itu jangan baperan. Cia, Ya, baperan. itu Baperan tuh kalau apa, Pak? Baperan tuh apa? apa ya, semacam jajan apa sih ya, kue apa itu namanya. Oh, jajanan. Itu kalau bahasa anak muda gitu, jangan baperan apa gitu kan. Nah, makanya di situ ya kita kritik itu ya bagus sebagai penyemangat kita. Oh ternyata kita punya kelemahan, dan kelemahannya itu, ayo yang menyampaikan kritik kita rangkul. Ayo bro, kelemahan itu kita perbaiki bersama itu.